bisa dipanggil Fahmi. Saya berasal dari program studi Ilmu Lingkungan angkatan 2024 dengan NIM 2404120002. Perkenalkan, nama saya Rahmania Atala Mukhta, bisa dipanggil Rahmania atau Atala, dengan NIM 2404120005. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama saya Heksa Puspitarini, bisa panggil saya Heksa. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 2024 dengan NIM 2404120019. Perkenalkan, nama saya Nur Abida Mayanti, bisa dipanggil Amida, dari Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 2024 dengan NIM 2404120020. Perkenalkan, nama saya Ardisa Kamila Basiri dari Prodi Ilmu Lingkungan angkatan 24 dengan NIM 2404120021. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, yang merupakan warisan budaya dari leluhur kita. Nah, kearifan lokal tidak hanya menjadi ciri khas setiap daerah, tetapi juga menjadi benteng pelindung lingkungan. Di era sekarang, di era modern saat ini, kearifan lokal tetap relevan sebagai bentuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kearifan lokal yang sangat kuat dalam menjaga alam. Adalah tradisi dari Sasi yang diterapkan di wilayah di Maluku dan Papua. Tradisi ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta menjamin kelangsungan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Lalu, apa sih itu Sasi, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat adat di Maluku dan Papua? Mari kita simak bersama. Secara sederhana, kearifan lokal adalah nilai, norma, atau praktik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat yang menjadi pedoman hidup mereka. Kearifan lokal ini biasanya mencakup aturan atau larangan adat yang diturunkan secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal diakui sebagai bagian penting dalam pelestarian lingkungan. Dalam undang-undang tersebut, kearifan lokal dipandang mampu menjadi jembatan antara manusia dan alam untuk mengelola sumber daya secara lestari. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal masing-masing yang berfungsi sebagai penjaga harmoni lingkungan, baik itu melalui larangan tertentu, peraturan adat, atau upacara keagamaan yang menghormati alam. Kita masuk pada tradisi Sasi, sebuah praktik adat yang sangat terkenal di wilayah Maluku dan juga Papua. Tradisi ini awalnya tumbuh dari kesadaran masyarakat bahwa alam membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tetap bisa menghasilkan. Secara filosofi, Sasi mengajarkan masyarakat untuk hidup seimbang dengan alam, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan membiarkan alam memulihkan dirinya. Pada praktiknya, Sasi adalah aturan adat yang menetapkan area atau sumber daya tertentu seperti hutan, lahan perkebunan, atau laut yang tidak boleh diambil hasilnya selama periode tertentu. Hal ini bertujuan agar sumber daya alam di kawasan tersebut bisa pulih dan siap dimanfaatkan kembali di kemudian hari. Konsep Sasi ini tidak hanya berlaku dalam perikanan, tetapi untuk pertanian dan kehutanan di beberapa daerah. Berbagai suku di penjuru Nusantara masih meneladani kearifan leluhur mereka dalam menjaga kelestarian alam. Salah satunya SAR, tradisi suku Marori Menke, yang digelar dalam suatu periode waktu tertentu, yang melarang warganya memasuki suatu kawasan untuk mengambil sumber daya di dalamnya. Pelarangan ini berlaku di kawasan perairan maupun hutan mereka, sehingga memiliki moral cerita untuk memberikan kesempatan atau peluang ekosistem untuk pulih kembali. Dalam tradisi Sasi, penerapan aturan ini biasanya ditetapkan melalui keputusan bersama yang melibatkan para tokoh adat, masyarakat, dan pihak agama.
Adapun serangkaian proses yang dijalani untuk memulai adat sasi ini mulai dari pertemuan adat hingga pemasangan tanda sasi di daerah atau area yang dilindungi. Tanda ini biasanya berupa dengan simbol-simbol adat yang dipasang di laut, di hutan, dan di ladang, menandakan bahwa wilayah tersebut tidak boleh diganggu. Nah, sebagai contoh, pada area laut, sasi biasanya diterapkan untuk melindungi populasi ikan dan biota laut lainnya dari penangkapan berlebihan. Dengan begitu, ikan-ikan memiliki waktu untuk berkembang biak hingga jumlahnya cukup stabil kembali. Dalam tradisi sasi di beberapa daerah atau di desa, masyarakat bisa memanen kembali hasil laut setelah ada peresmian oleh tetua adat yang menandakan bahwa masa sasi telah berakhir. Proses ini biasanya disertai dengan adanya upacara adat sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada alam. Setidaknya selama 1000 hari, mereka melarang mengambil sumber daya di rawa atau hutan tempat mendiang pernah berburu. Selama periode ini, mereka memberi kesempatan alam untuk pulih. Upacara pelarangan ini bermula sejak penanaman misar, semacam tongkat kayu sebagai penanda dimulainya pelaksanaan sar. Puncaknya adalah perayaan Yarou Onggi, yakni pencabutan larangan selama 1000 hari melalui upacara cabut misar. Kehadiran sasi memberikan dampak yang sangat positif bagi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tradisi ini tuh membantu menjaga populasi ikan, melestarikan lingkungan, dan bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Dengan adanya sasi, masyarakat adat Maluku dan Papua mampu menjaga keseimbangan alam tanpa mengorbankan hasil ekonomi yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, sasi juga memperkuat ikatan sosial masyarakat. Semua warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga aturan yang disepakati bersama, sehingga tercipta solidaritas dan penghormatan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, sasi adalah bentuk nyata dari pembangunan berkelanjutan yang diwariskan oleh leluhur kita dan tetap relevan hingga saat ini. Kita telah melihat bagaimana tradisi sasi di Maluku dan Papua bukan hanya tentang aturan adat, tetapi juga tentang menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghargai alam dan mengambil secukupnya tanpa merusaknya. Melalui tradisi sasi ini, masyarakat adat memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menghormati dan menjaga kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari tradisi sasi dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih baik dan lingkungan yang lestari. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.